Apa nasihat Anda mengenai ratu yang menolak raja? Nasihatnya harus ratu diganti oleh ratu yang lain atau orang lain. Baik, terima kasih. Shalom adik-adik semua, selamat datang di sini dengan, untuk yang belum tahu, nama saya Tikva, kalian bisa panggil kakak Tikva. Selamat datang dalam kelas anak-anak tentang Torah dan drama spesial Purim. Jadi hari raya selanjutnya yang akan kita rayakan adalah Purim. Untuk itu kita anak-anak kita akan belajar spesial Purim untuk mempersiapkan diri kita supaya nanti ketika hari raya Purim kita sudah mengerti. Kita bukan cuma ikut pakai kostum, ikut baca kitab Ester, tapi kita juga mengerti kenapa kita melakukan hal-hal itu, oke? Kelas ini diadaptasi dari pengajaran Morah Yedida Miriam dalam kelas online musim dingin Medrashet Berot Bat Ain. Kemudian kelas ini saya ingin dedikasikan untuk semua anak-anak yang ingin tahu dan ingin belajar tentang Yudaisme. Semoga Hashem memampukan anak-anak sekalian untuk menyerap materi dengan baik, sehingga kemudian dapat menjadi berkat untuk orang lain. Oke, sebelum kita mulai, kita akan buka dengan 3 hal. Yang pertama itu kita akan selalu buka kelas kita dengan menyanyikan Tehillim atau Mazmur. Yang kedua, kita akan selalu nyanyikan nama-nama hari raya supaya kita tidak lupa. Dan yang ketiga, kita akan nyanyi nama-nama parasha. Oke? Untuk itu saya mau tanya dari Talia, Beruria, dan Esther, sama ada Joshua dan Ruth, dan ada Joshua di Manado juga. Siapa yang mau pimpin nyanyi Tehillim, siapa yang mau pimpin, ini pas ada 3, siapa yang pimpin Tehillim, siapa yang pimpin nama-nama hari raya, dan siapa yang mau pimpin nama-nama parasha. Silakan kasih nyala kalian punya speaker, terus pilih salah satu. Saya pimpin nama-nama hari raya. Mantap. Oke, terus Tehillim siapa? Dan ada nama-nama parasha. Tehillim tuh maksudnya bebas. Kalian mau menyanyi Mazmur yang mana saja, jadi itu semacam doa gitu, doa pembukaan. Nanti penutup juga lagi ada Tehillim lagi yang kita nyanyikan. Jadi selalu buka dan tutup dengan Tehillim. Oke, Morsela mau pilih yang mana? Menyanyikan Tehillim atau lagu Ibrani saja yang kau tahu kira-kira apa? Atau mau menyanyikan nama-nama parasha? Kalau nama-nama parasha sama Tehillim kurang hafal, Kakak. Oke, gimana kalau Talia dengan Yosua? Kurang hafal juga, Kakak. Dan kalian bertiga pernah catat toh waktu itu nama-nama parasha? Ada? Kalau ada bisa Ada. dibacakan mungkin. Atau Joshua, Randongkir, dan Ruth, Randongkir mau bantu teman-teman ketinggalan ini ke kakak. Oh, oke. Iya, tidak apa-apa. Atau Esther ada Tehillim yang ingin dinyanyikan gitu? Ada? Kalau tidak ada, ada. Tidak, kakak. Oke, kalau gitu nanti Tehillim saya saja yang nyanyikan. Talia sama Yosua ada nama parasha.
Tidak usah dinyanyikan, tidak apa-apa, disebutkan aja mungkin. Atau nyanyiin pakai nada yang kalian ingat. Bisa? Sekarang kita ada di kitab apa? Ada yang tahu kita di kitab apa sekarang? Shemot. Iya. Jadi nyanyikan parasha yang di Shemot. Nanti supaya teman yang baru ikut nanti bisa ikut mengikuti, nanti baru kita bagikan apa saja nama-nama parasyanya. Oke, mulai dari Tehillim, saya akan bacakan Tehillim. Jadi ingat ya, setiap pertemuan nanti kita akan menyanyikan Tehillim, nama-nama parasha dan nama-nama hari raya. Nanti kita akan gantian tiap minggunya. Jadi siap-siap hafalin. Oke. Sebentar, saya akan buka dengan untuk teman yang baru bergabung yang di Ambon, namanya siapa ya? Bisa perkenalkan diri dulu sambil saya buka Tehillim yang mau dinyanyikan. Silakan. Iya, yang dari Ambon bisa perkenalkan namanya siapa? Atau mungkin tidak kedengaran. Ayo silakan. Nama saya Michelle Bulan, kakak Tifa. Nama saya Michelle Bulan, kakak Tifa. Oke, mantap. Michelle nanti dengar teman-temannya ya. Jadi ada nama-nama parasha dari dalam Torah yang akan teman-temannya nyanyikan. Lalu ada nama-nama hari raya, jadi dalam 1 tahun itu ada hari-hari raya yang kita rayakan. Dan nanti teman-temannya akan nyanyikan lagi. Ini di kelas-kelas sebelumnya, nanti Michelle bisa lihat di YouTube, Yudaisme Papua TV, itu ada nama-nama kelas anak-anak yang sebelumnya, sebelum kelas ini itu kita sudah pernah bikin, nanti bisa diikuti di sana, sehingga Michelle tidak ketinggalan dengan yang lainnya. Oke? Sekarang saya akan pimpin dengan satu Mazmur yang akan kita nyanyikan. Ini adalah Mazmur 23 dalam bahasa Ibrani. Oke. Mizmor le David Hashem rovi lo etzar binote ise yarbit seini Amei menukot yenaleni lai 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 nafsi esyofer yan keini fema glesede leman cemo Gam kiele dege samafe loirara yata imadi sifteka umisanteka hema yena hamuni Taruh lefanai syukan neger sorerai disyanta fasyemen rosi kosi refaya atau fakesep yirdifuni kol yemechayai besafti befet Hashem leorek yamin. Oke, jadi itu tadi Tehillim pembuka, semacam doa pembukaan untuk kelas kita dari Tehillim atau Mazmur pasal 23. Selanjutnya nama-nama hari raya. Silakan Esther Hadasa. Kalau sudah siap bisa dinyanyikan nama-nama parasha hari raya dalam 1 tahun.
Oh, sebelum nyanyikan karena ini kelas pertama kita, mungkin kita mulai dengan perkenalkan dulu namanya kalian siapa, masing-masing, baru menyanyikan. Nanti Thalia juga sama Yosua supaya teman baru kita bisa tahu kita siapa. Dan perkenalkan kalian dari mana gitu asalnya, tinggalnya sekarang di mana. Oke, silahkan Esther. Perkenalkan, nama saya Esther Hadasa Randongkir dari Tembagapura, Timika Tembagapura. Lanjut dengan ininya. Nama adiknya siapa dan habis itu langsung lanjut nyanyikan tugasnya nama-nama hari raya. Nama saya Tiran Dongki, saya dari Tembagapura. Terus nama-nama bulan itu Pesak, Omer, Lakba, Omer, Safuot, 3 minggu berkabung. Tisha, B'Av, Tu, B'Av, 40 hari Teshuvah. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah, Tu B'Shvat, Purim. Pesak, Omer, Lakba, Omer, Safuot, 3 minggu berkabung. Tisha, B'Av, Tu, B'Av, 40 hari Teshuvah. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah, Tu B'Shvat, Purim. Oke, Todaraba. Selanjutnya, nama-nama parasya. Silakan perkenalkan diri kalian, kemudian kalian dari mana, baru nyanyikan tugasnya. Nama saya Thalia dari Manado. Nama saya Yosua dari Manado. Nama-nama parasha. Shemot Faera Bobe Shala Yitro Mishpatim Teruma Tesafe Kiti Safaya Kelpe Kudei. Shemot Faera Bobe Shala Yitro Mishpatim Teruma Tesafe Kiti Safaya Kelpe Kudei. Oke, mantap. Todaraba. Jadi itu tadi dari Esther Hadasa dan Ruth Randongkir dan Thalia dan Yosua. Jadi setiap kali kita kelas nanti yang lainnya ingat ya, kita akan buka dengan menyanyikan Mazmur, menyanyikan nama hari-hari raya, dan menyanyikan nama-nama parasya. Jadi untuk Beruria dan Elika yang sudah pernah belajar, minggu depan giliran kalian nanti pilih salah satu. Oke? Baik, jadi itu saja untuk pembukaannya, kita lanjut. Kelas kali ini akan bahas tentang drama. Jadi di sini Kakak Tikva minta kalau kalian bingung tentang sesuatu, misalnya ada yang Kakak Tikva ucapkan, terus kalian bingung itu apa, kalian langsung kasih nyala, kalian punya mic, dan tanyakan langsung, oke? Jadi jangan takut-takut, langsung potong saja. Oke, jadi hari ini kita akan pakai ada 2 handout, 2 panduan. Yang pertama nanti ringkasan tentang Megilat Esther. Megilat Esther itu maksudnya kitab Esther. Jadi setiap kali Kakak Tifai bilang Megilat Esther itu maksudnya kitab, bisa dicatat supaya kalian hafal. Oke. Dan yang kedua nanti ada materi tentang kutipan-kutipan tentang drama. Karena kelas ini sekali lagi adalah tentang Torah dan drama spesial Purim. Jadi di Purim itu kan kita akan bacakan 1 kitab Esther. Oke, itu ada 10 pasal. Dan di sini kita anak-anak akan belajar per pasal, setiap pertemuan per 1 pasal, dan kita kaitkan dengan drama. Oke, jadi nanti di tengah-tengah akan ada
drama. Jadi siapa nanti kita bahas, terus ada siapa yang mau coba untuk mainkan dramanya, terus nanti ada wawancara. Itu kalian pokoknya berani saja, karena siapa yang berani coba nanti lihat saja nanti setelah kelas ini semua sudah selesai sampai 10 pasal, kalian akan hafal sekali di luar kepala kitab Ester itu tentang apa sebenarnya. Jadi jangan takut untuk coba. Kalau misalnya nanti Kakak Tika bilang siapa yang mau coba, misalnya jadi Ester atau jadi siapa, coba saja, tidak ada jawaban yang salah. Kita di sini semua belajar pakai imajinasi kita. Jadi nanti banyakkan kita akan coba main drama, pokoknya pakai imajinasi kita. Tidak ada jawaban yang salah, tidak ada yang akan menertawakan kita, pokoknya kita kreatif saja. Oke? Sebelumnya Kakak Tikva mau minta kalian untuk siapkan tanah, untuk yang punya tanah, atau bisa siapkan kitab suci. Oke, masing-masing bisa ambil dulu kitab suci, tanah, karena kita akan bahas, kita akan baca dari Megilat Ester langsung. Oke, silakan ambil dulu. Ambil tanah atau kitab suci. Kalau ada dua-duanya juga tidak apa-apa. Ambil lalu buka langsung di kitab Ester. Oke. Kalau sudah bisa kasih jempol kayak gini biar saya tahu kalau kalian sudah siap. Oke. Nanti kita akan belajar baca ganti-gantian. Lalu nanti oke. Talia dengan Yosua sudah siap, bagus. Dan nanti ada main dramanya juga. Michelle sudah? Sudah tuh. Saya bisa lihat. Oke, si Putri dan mantap. Kita tunggu Elika. Elika sudah? Oke. Oke, buka di kitab Ester masing-masing. Kitab Ester kita mulai dari pertama di pasal 1. Oke, sebelum kita mulai, Kakak Tifa mau tanya. Kebetulan di sini ada yang namanya Ester, atau siapapun boleh menjawab juga. Siapa yang berani sebutkan dalam satu kata, ringkas saja atau 2 kata, kitab Ester itu intinya tentang apa? Intinya tentang apa? Tidak ada yang salah ya jawabannya, kalian bisa jawab apapun itu. Maksudnya dari pikiran kalian aja, kalau dulu pernah baca gitu, kitab Ester ini tentang apa sih? Tentang keselamatan bangsa Israel. Mantap. Tentang keselamatan bangsa Israel. Ya, silakan. Ester Randongkir. Tentang permohonan Ester kepada raja. Mantap. Tentang permohonan Ester kepada raja. Selanjutnya, siapa lagi yang mau coba? Tidak ada jawaban yang salah. Siapa yang berani coba, dia nanti akan lebih paham setelah kelas ini selesai. Jadi tujuan kelas ini kita anak-anak harus mengerti kitab Ester itu tentang apa. Oke, jadi tidak usah takut-takut. Elika, menurutmu apa ini? Kitab Ester tentang apa? Tidak ada yang salah. Misalnya tentang ratu atau tentang apa. Tadi Michelle tentang keselamatan bangsa Israel, benar sekali, mantap. Ester juga tentang permintaan Ester kepada raja. Mantap. Ada lagi yang mau coba? Talia, Yosua? Puasa yang dijalani Ester, Kakak. Iya, mantap. Si Beruria dan Putri bisa jawab juga ya. Oke. Tidak ada lagi yang mau coba? Tentang Ratu Ester. Iya, benar sekali. Tentang Ratu Ester. Mantap kalau gitu. Kita lanjut. Elika mau coba? Puasa seluruh umat Yahudi. Iya, mantap. Iya, benar. Jadi memang ada puasanya, nanti kita akan bahas. Oke, jadi
Tadi jawabannya benar dan mantap sekali jawabannya. Jadi kalian sudah ada gambaran sedikit itu sebenarnya kitab Ester itu tentang apa. Itu sudah awal yang baik sekali. Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi. Kita lihat handout atau apa materi yang pertama. Sebentar. Saya akan coba buka. Kalian bisa lihat di layarnya kalian sebentar. Oke. Ini handout yang pertama yang ditulis oleh Morah Yedida Miriam tentang dia merangkum satu Megilat Ester itu. Semua ini kan kalian bisa lihat kan ada di HP atau di laptopnya bisa diperbesar masing-masing ya kalau terlalu kecil. Ya, saya kasih perbesar. Jadi Morah Yedida Miriam itu sudah ringkas dari pasal 1 sampai dengan pasal 10. Dalam satu Megilat Ester itu tentang apa? Oke. Yang mana tujuannya adalah untuk kita mengerti karakter orang-orang yang ada di dalam Megilat Ester ini. Sekarang coba Kakak Tifa minta Ester, karena ini Megilat Ester, jadi Ester untuk tolong baca apa yang terjadi dalam pasal 1. Ini bisa dibaca di layar. Dari ringkasan ini, yang di pasal 1 itu tentang apa sih ini ringkasannya. Silakan Ester. Bisa dikasih nyala speakernya. Kejadian yang terjadi di pasal 1 itu pesta Asperos, pesta Fasti, saran Haman mengenai takdir ratu. Oke, mantap, Toda. Jadi itu yang terjadi dalam pasal 1. Bahkan nanti kalian dari ringkasan ini dan kalian bisa baca juga sebenarnya di pasal 1 itu namanya Ester sendiri tidak muncul dalam pasal 1, walaupun satu kitab ini disebut dengan kitab Ester. Selanjutnya kita akan baca semua ini pasal-pasal ini sampai yang, jadi semua akan kebagian baca. Oke, selanjutnya Talia pasal 2, lalu Yosua pasal 3, silakan. Bisa dikasih nyala speakernya. Yang terjadi dalam pasal 2 adalah Ahasveros menginginkan ratu baru, Ester dibawa ke istana, Ester menjadi ratu. Toda. Pasal 3, Bigtan dan Teresplot, promosi Haman, Mordekai tidak mau tunduk, sebuah keputusan dikirim. Mantap. Toda. Selanjutnya Elika pasal 4. Yang terjadi pasal 4 itu kain abu, duka, Mordekai di jalanan, Ester khawatir pergi kepada raja tanpa diundang. Toda. Selanjutnya Morsela, Beruria pasal 5. Lalu Putri pasal 6. Silakan. Pasal 5, Ester diterima raja. Perjamuan pertama bersama Ahasveros dan Haman. Sama Ester mengundang Ahasveros dan Haman malam berikutnya. Putri. Pasal 6 kitab Tawarik dibaca. Raja meminta syarat Haman tentang kehormatan. Haman menuntun Mordekai kepada raja. Ya, kuda raja. Saudara Raba, Beruria dan Putri. Selanjutnya pasal 7 Michelle. Pasal 7, pesta makan kedua, Ester memberitahu raja tentang plot. Haman menyerang Ester, Haman digantung.
Mantap, Toda. Pasal 8. Reni? Raja memberikan cincinnya kepada Mordekai. Ester bertanya kepada raja tentang bangsanya yang bisa membela diri mereka sendiri. Oke, mantap, Toda Raba. Di situ masih ada Ruth. Ruth coba baca pasal 9. Esther bisa bantu. Ada orang Yahudi melawan musuh mereka. Mereka tidak mengambil rampasan. 13 apa? 13 Adar. Iya, lanjut. 13 Adar orang Yahudi melawan musuh mereka. Mereka tidak mengambil rampasan. 14 atau 15 Adar pesta dan kegembiraan. Ya, terus? Mordekai mereka semua merekam semua yang terjadi. Mantap, Saudara Barut. Lalu pasal 10 saya akan baca itu Mordekai dipromosikan. Jadi dalam materi yang ini, Morah, Yedi, dan Miriam dari Midrasya sudah merangkum dalam 10 pasal ini, di dalamnya ada apa saja. Jadi ini rangkumannya. Kita akan bahas per pasal. Oke, sekarang kita akan mulai dari pasal 1. Sebentar. Coba, semua sudah buka kitab sucinya? Oh ya, Reni silakan ambil kitab suci untuk lalu buka kitab Ester. Yang sudah kitab sucinya sudah terbuka di depan kalian. Coba lihat sepintas saja dalam pasal 1. Itu ada nama-namanya siapa saja. Bisa dilihat dari itu juga ringkasan di layar. Ada siapa saja sih di pasal 1 itu? Nama-namanya ada di itu juga di layar. Coba, siapa yang berani sebutkan? Raja Ahasveros. Ya, terus siapa lagi? Ahasveros. Iya, mantap. Terus siapa lagi? Ratu Wasti. Ya, terus? Di layar komputer bisa dibaca. Layar HP. Haman. Iya, benar, Haman. Oke, jadi ada 3 itu, lihat nih, kalau di ringkasannya kan ada nama Ahasveros, Vasti, dan ada namanya Haman. Ya kan? Oke. Kalau gitu, ini saya stop sharing dulu. Oh ya, suaranya bisa dimatikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa dinyalakan lagi. Ya, kita semua bisa matikan suaranya. Baik, kalau begitu mari kita baca sedikit dari kitab Ester pasal 1. Oh ya, saya ulangi lagi, jadi setiap pertemuan kita akan bahas per pasal. Pertemuan pertama ini kita akan bahas pasal 1. Kita akan mulai bacanya, minta tolong, siapa yang mau coba baca? Baca pasal 1 sampai dengan pasal 4. Bisa angkat tangan siapa? Biar saya baca. Pasal Ester pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya ketik, Pak. Iya, silahkan dibaca. Teman-teman yang lain bisa ikuti di kitab sucinya. Dan terjadilah pada zaman Ahasveros, dialah Ahasveros yang memerintah dari India sampai ke Ethiopia, lebih dari 127 provinsi. Pada masa itu, ketika
ketika Raja Ahasveros bertahta di atas takhta kerajaannya di dalam istana Susan, mengadakan pesta untuk seluruh pembesar dan pelayan-pelayannya, pengusaha Persia dan media, kaum bangsawan, dan pembesar provinsi hadir di hadapannya. Ketika itu, ia memperlihatkan kekayaan kemuliaannya, kerajaannya, dan kehormatan, serta keangguannya yang luar biasa selama berhari-hari, bahkan sampai 180 hari. Oke, Saudara Abah. Saudara Abah, Pak. Ya, Saudara Abah juga Michelle. Jadi dari yang tadi barusan dibaca oleh teman kita Michelle, kira-kira Ahasveros ini siapa sih menurut kalian? Dia tuh pekerjaannya apa? Dari 4 ayat tadi. Ada yang bisa coba jawab? Iya. Tadi siapa yang jawab? Seorang raja, Kakak. Iya, Lupa. benar. Tadi Talia ada bilang apa? Iya, benar juga. Ya, jadi dia seorang raja ya. Kalau misalnya kita lihat lagi dari ayat yang tadi dibaca, dia suka ngapain tuh? Dia suka tunjukin yang dia miliki kepada orang. Itu namanya apa istilahnya? Ada yang tahu? Biasa kalau orang-orang yang suka tunjukin apa? Pamer. Iya, benar. Benar ya, pamer. Jadi kalau kalian nanti tahu, iya, pamer kekayaan ya, benar. Pak. Iya, benar Michelle. Jadi nanti kalian kalau tahu jawabannya langsung kasih nyala aja speakernya, langsung jawab. Jadi kita lihat di sini kalau Ahasveros itu dia seorang raja pekerjaannya dan dia suka pamer kekayaannya kan kalau kita lihat di 4 ayat yang tadi barusan dibaca. Oke. Selain dia suka pamer juga dia suka ngapain? Ada yang tahu itu? Tadi barusan di 4 ayat itu selain dia pamer dia bikin apa lagi? Yang berhari-hari itu dia suka ngapain tuh? Pesta. Iya, benar. Jadi dia selain suka pamer, dia juga suka pesta-pesta. Ya kan, Raja Ahasveros. Dan dia itu suka undang banyak orang ke pestanya. Kenapa dia harus undang banyak orang untuk pamer? Padahal dia raja. Ada yang tahu, misalnya ada yang mau tebak itu, kenapa? Kan dia raja, kenapa dia harus pamer lagi? Terus undang banyak orang lagi. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Tidak ada jawaban yang salah, ini kita coba latih pikirannya kita sendiri. Imajinasikan saja, kira-kira dia kan raja. Kenapa dia harus bikin pesta yang undang banyak orang untuk pamer? Kenapa? Karena apa? Putus-putus? Karena dia mau menunjukkan kesombongan. Iya benar, mantap Michelle. Walaupun putus-putus tapi saya tangkap itu tadi. Menyombongkannya. Iya, jadi dia ingin menunjukkan apa menyombongkan yang miliknya dia benar. Oke, jadi ada saran lain lagi dari Moraye Dida Miriam itu adalah kalau dia sudah raja, sudah pasti kan semua orang nih, kalau kalian pikir, semua orang pasti lihat dia, tidak perlu dia pamer lagi ke orang-orang ya kan, karena dia raja. Jadi dari Moraye Dida Miriam bilang, dia masih suka bikin undang banyak orang, lalu pamer, walaupun dia seorang raja itu karena masih ada hal yang menurut dia tuh masih kurang, jadi dia perlu untuk tunjukkan, dia masih perlu untuk pamer-pamer, tunjukkan itu kepada orang supaya diakui orang begitu. Jadi masih ada yang kurang dari Raja Ahasveros menurut dia, makanya dia masih mau undang banyak orang, terus dia masih mau pamer. Padahal kalau dipikir-pikir kan dia raja, ngapain dia pamer? Semua orang pasti lihat dia begitu kan? Oke, sebelum lanjut. Ini waktunya 1 menit lagi akan mati. Nanti saya akan kasih mati dulu video yang ini. Kalian bisa masuk lagi melalui link yang tadi, oke? Saya akan kasih mati dulu. Dadah.
Oke, kita lanjutkan lagi, nanti yang lain masuk menyesuaikan. Reni sudah siap ini, kitab suci di depan. Coba sekarang Reni tolong baca ayat 5 sampai ayat 8. Silakan dikasih menyala suaranya, lalu bisa dibacakan. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai walam marmer putih, gewang dan walam marmer putih dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minuman ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bantaran dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan setiap orang. Mantap. Saudara Reni. Jadi tadi ayat 5 sampai dengan ayat 8, nanti setiap kali temannya baca, masing-masing kita ikuti di dalam kitab suci. Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi tadi dari yang Reni baca ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ayat 1 sampai dengan ayat 8 sih. Itu kira-kira ada berapa perjamuan yang diadakan? Perjamuan makan atau pesta gitu. Ada yang bisa tebak? Tebak saja angka berapa, sebut aja. Oke, kalau tidak ada itu jadi ada 2 perjamuan yang diadakan raja. Perjamuan kedua itu lamanya sampai dengan 7 hari. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini banyak pertanyaannya supaya kita betul-betul tahu apa yang sedang terjadi dalam kitab ini. Jadi makanya Kakak Tifa sarankan kalau temannya baca nanti kalian juga ikuti dalam kitab suci. Oke. Jadi di sana selain Raja Ahasveros yang bikin pesta, perjamuan, di sana siapa lagi yang bikin pesta selain Raja Ahasveros? Ada yang bisa tebak? Tadi dari rangkuman, ya? Ratu Wasti. Mantap, iya, Ratu Wasti. Ini memang tulisannya Wasti dalam kitab suci kita, tapi kita bacanya Vasti saja pakai V. Supaya sesuai dengan huruf Ibrani, kata dalam bahasa Ibraninya ya, Vasti. Ya, jadi selain Raja Ahasveros yang bikin pesta perjamuan, Ratu Vasti juga bikin perjamuan. Ratu Vasti itu siapanya sih? Ada yang tahu? Hubungannya apa sama Raja Ahasveros? Omnya Ratu Esther, Kak Tikva. Hampir benar, tapi bukan. Istrinya. Iya, benar. Jadi tadi Michelle jawabannya sudah merujuk ke situ, tapi kita belum bahas yang itu. Jadi omnya itu nanti itu Mordekai. Itu Mordekai dengan Esther. Ini di pasal 1 kan belum ada Esther. Ya kan? Masih Vasti dan Ahasveros dan Haman. Tadi kan ada 3 orang kan yang di awal kita bahas dalam pasal 1. Tapi nanti itu, Michelle simpan jawabannya, nanti bisa jawab ulang lagi kalau ditanya. Oke, jadi yang selain Raja Ahasveros yang juga bikin pesta perjamuan adalah Vasti, Ratu Vasti. Vasti juga sedang mengadakan pesta yang mengundang para perempuan.
dalam kisah ini Ahasveros dan Vasti mereka sedikit tidak akur, ya kan? Dan coba kita lanjut dulu supaya kita mengerti. Coba minta tolong Yosua, karena dari tadi yang baca perempuan, karena memang laki-lakinya cuma Yosua, jadi Yosua silakan. Atau Joshua Randongker tapi belum masuk. Yosua di Manado dulu silakan. Tolong baca ayat 9 sampai dengan ayat 12, pasal 1. Dalam bahasa Indonesia saja dulu. Silakan. Ayat 9 sampai dengan ayat 12. Teman-teman yang lain ikuti dalam kitab suci masing-masing supaya nanti bisa jawab kalau dikasih pertanyaan. Silakan, Yosua. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasveros. Pada hari yang ke-7 ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasveros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Baik, Saudara Abang, Yosua, jadi itu tadi penjelasan tentang Ratu Vasti yang juga mengadakan pesta dan dia hanya undang perempuan-perempuan. Kira-kira dari apa alasan sisi perempuan, kenapa sampai Ratu Vasti bikin pesta sendiri? Kenapa kalau tadi dibilang mereka ini suami dan istri, kenapa tidak bikin pestanya jadi satu saja? Ada yang bisa coba jawab? Kenapa Ratu Vasti harus bikin pesta sendiri? Jadi kalau dari alasan seniut, ini ada, saya kasih kode lagi, seniut. Kenapa sampai Ratu Vasti harus bikin pesta sendiri? Kenapa tidak digabung saja? Jadi alasannya itu, biasanya kan kalau kalian mungkin lihat di YouTube atau di video-video di Facebook, misalnya kalau ada pernikahan orang Yahudi itu kan mereka biasa pisahkan kan. Misalnya apa laki-laki sendiri apa berdansa menyanyi sama-sama pengantin laki-laki, lalu yang perempuan tuh sendiri, ada pembatasnya. Seperti di sinagog juga ada pembatasnya, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Jadi kalau dari alasan seniut itu sebenarnya ini yang disarankan. Mungkin Ratu Vasti pikir perempuan harus berpestanya sendiri, bikin acara pestanya menari-menari, menyanyi, dan segala macam itu sendiri, tidak digabung dengan laki-laki karena alasan seniut. Tapi nanti kita akan lihat lagi alasan lainnya. Jadi itu salah satu alasan yang disarankan oleh Morah, Yedi, dan Miriam. Tapi sebenarnya mereka ini bukan Yahudi. Kalian harus ingat kalau mereka berdua ini bukan orang Yahudi. Tapi ini alasan yang dipikir, mungkin itu alasannya kenapa sampai Ratu Vasti memutuskan untuk bikin pesta sendiri dibandingkan kenapa tidak digabung jadi satu saja, gitu ya. Karena ada tambahan sedikit lagi, karena sebenarnya pesta yang gabung itu cuma ada di zaman kita sekarang. Zaman dulu, misalnya zamannya nenek moyang kita itu betul-betul terpisah gitu. Misalnya tidak maksudnya laki-laki sendiri, perempuan sendiri, apalagi di zamannya Esther kayak begini, itu lebih ke belakang lagi, zaman ke belakang lagi lebih terpisah lagi lah, pokoknya lebih zaman dulu lah, kita bilang zaman kuno gitu. Tidak seperti zaman modern sekarang yang kalau orang pesta itu bergabung gitu. Itu cuma ada di saat ini saja, zaman dulu tidak begitu. Itu kalian harus ingat baik-baik ya. Oke. Jadi tadi kita tahu bahwa Raja Ahasveros itu suka pamer, ya kan?
Walaupun dia sudah jadi raja, semua orang pasti lihat dia, tapi dia masih saja suka bikin pesta, kumpulkan banyak orang untuk pamer. Mungkin sekarang juga dia mau pamer untuk menutupi kekurangan yang ia miliki. Tadi kan seperti yang saya sudah bilang. Dan kali ini dia mau pamer, apa yang dia mau pamerkan tadi yang barusan dibaca oleh Yosua? Apa yang dia mau kasih tunjuk ke orang-orang? Istrinya. Iya, benar sekali, istrinya. Dia mau apa tadi istrinya ngapain? Tadi dibaca sama Yosua? Kecantikan kakak Tikva. Iya, dia ingin menunjukkan kecantikan istrinya dengan menggunakan apa? Mahkota. Mahkota. Iya, mantap. Michelle dan Veroria, mantap. Jadi Ahasveros masih ingin pamer lagi, tapi kali ini tadi di ayat yang dibaca oleh Yosua, dia ingin memamerkan atau menunjukkan istrinya, kecantikan istrinya, dengan istrinya ini disuruh pakai mahkota kerajaan, mahkota ratunya. Oke? Sekarang kita lanjut dulu, coba tolong baca, siapa yang mau baca? Ayat 12 sampai ayat 15. Yang belum baca mungkin? Elika sudah. Elika, tolong baca ayat 12 sampai dengan ayat 15. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah mukanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum-hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasveros yang disampaikan oleh sida-sida? Oke, jadi sampai sini kita sudah bisa bayangkan ya, yang sebenarnya sedang terjadi itu apa. Jadi coba Kakak Tikva coba rangkum ulang. Setelah ini, nanti setelah dirangkum, nanti kita akan coba main dramanya. Nanti kalian bisa, kalau ada yang mau sukarelawan jadi Ratu Vasti, dan siapa yang mau jadi Raja Ahasveros. Tapi sebelumnya saya akan rangkum dulu sejauh ini dari ayat-ayat yang sudah kita baca itu tentang apa saja. Jadi situasinya adalah Raja Ahasveros ini dia adalah seorang raja dan dia suka pamer. Dan kali ini dia suka bikin pesta, undang banyak orang, dan dia menunjukkan apa yang ia miliki. Dan kali ini dia ingin menunjukkan atau memamerkan kecantikan istrinya yang adalah Ratu Vasti. Dengan dia mau Ratu Vasti ini menggunakan mahkota ratunya, lalu Raja Ahasveros memamerkan kecantikan Ratu Vasti kepada tamu pestanya Raja Ahasveros. Ingat tadi ada 2 pesta, Raja Ahasveros bikin pestanya sendiri, dan Ratu Vasti bikin pestanya sendiri untuk perempuan-perempuan, khusus perempuan. Lalu Raja Ahasveros minta untuk Ratu Vasti datang ke pestanya untuk dipamerkan kepada tamu pestanya Raja Ahasveros. Oke. Dan yang barusan dibaca oleh Elika tadi, Ratu Vasti, dia mau datang atau tidak? Ada yang bisa coba jawab? Ratu Vasti dia mau tidak datang? Tidak mau. Tidak, Kak. Iya, benar. Jadi dia tidak mau datang, ya kan? Itu intinya. Ketika Raja Ahasveros suruh datang,
untuk dipamerkan, Ratu Vasti dia menolak untuk datang. Sekarang tugasnya adalah siapa yang mau jadi Ratu Vasti, jadi main drama gitu. Dan siapa yang mau jadi Raja Ahasveros. Raja Ahasveros nanti dia, pokoknya ceritanya dia lagi di pesta, lalu dia suruh tadi pengawalnya, sida-sidanya untuk coba tolong panggilkan Ratu Vasti. Panggilkan, datang ke pestanya Raja Ahasveros, dan untuk dipamerkan gitu, untuk ditunjukkan kepada hadirinnya. Tapi Ratu Vasti ini dia menolak gitu untuk datang. Coba siapa yang mau coba jadi Raja Ahasveros dan jadi Ratu Vasti. Ceritanya mereka lagi pakai telepon nih kan, mereka di pestanya sendiri-sendiri toh. Jadi mereka lewat telepon aja. Raja Ahasveros misalnya bilang gitu, telepon ke pengawal-pengawalnya gitu kan, yang ada lagi menghadap ke Ratu Vasti gitu. Pengawalnya sudah menghadap, tapi Ratu Vastinya tidak mau datang. Jadi kira-kira apa yang akan Raja Ahasveros bilang? Ada yang mau coba praktekkan? Siapa yang menjadi Raja Ahasveros, siapa yang menjadi Vasti? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Maksudnya ada yang benar, maksudnya tidak ada yang salah. Semua bisa berimajinasi. Karena kalau Mora, Yedi, dan Miriam yang mengajarkan ini bilang, dengan kita praktek kayak gini drama, nanti kalian lebih ingat dalam pikirannya kalian. Jadi kalian ngerti gitu. Oh, jadi di pasal 1 tuh ada kisahnya tentang Raja Ahasveros, Ratu Vasti, terus kisahnya tentang apa? Kalian bukan cuma tahu namanya saja, tapi kalian tahu apa yang terjadi gitu. Oke? Ada yang mau coba? Michelle mau jadi apa? Talia? Reni? Atau saya jadi Ahasveros, siapa yang mau jadi Vasti? Pokoknya tidak ada yang salah, jadi tidak apa-apa kalian coba saja. Reni mau jadi Vasti? Atau Elika? Ini kan kelas drama, jadi harus ada yang coba. Tidak apa-apa. Ayo, siapa yang mau coba yuk? Atau Talia dengan Yosua pas, Raja dengan Ratu. Ingat tadi kan Raja Ahasveros seperti lagi di telepon aja kayak apa, misalnya Raja Ahasveros bilang kan, coba datang dulu ke sini, saya mau tunjukkan kamu ke tamu-tamu pestanya saya, tapi pakai mahkotamu saja gitu. Dan lalu nanti kira-kira Ratu Vasti jawab apa? Kan tadi kan sudah jelas kalau dia tidak mau datang, tinggal jawab ya saya tidak mau gitulah. Tinggal diimajinasikan saja, dikembangkan. Ada yang mau coba? Morsela? Nanti saya jadi Ahasveros, Morsela jadi Ratu Vastinya. Jawab aja kayak, ya seperti kau menjawab telepon gitu. Tapi kau tidak mau melakukan, misalnya saya ajak kau sesuatu, tapi kau tidak mau gitu. Pokoknya seperti hari-hari biasa saja, seperti telepon teman gitu. Oke, Morsela? Oke. Siap, lagi telepon. Morsela, bisa dikasih nyala speakernya dulu. Nanti yang lain lagi ya. Ini kita kelas itu panjang, ingat sampai pasal 10. Jadi tidak ada yang salah, kita coba saja pakai kata-katanya kita sendiri seperti telepon teman gitulah. Oke, siap, Morsela? Siap, Kakak. Halo, Vasti. Ya, Raja. Vasti, kau datang dulu kemari. Saya mau kasih tunjuk kau di teman-teman sini. Jangan lupa pakai kau punya itu, mahkota. Saya tidak mau. Kenapa kau tidak mau? Cepat kau datang, sudah cepat.
tetap tidak mau terus. Pokoknya kau harus mempertahankan kau punya itu tadi Ratu Fasti tidak mau terus, Marcella. Saya tidak mau. Kenapa? Dia tidak mau. Memangnya kau punya pesta lebih ramai kah dari saya? Saya tidak mau. Tidak mau kenapa? Tidak apa-apa, jawab kira-kira aja. Kira-kira Ratu Fasti akan jawab apa begitu? Lepas tebak-tebak saja, coba-coba. Silakan Marcella. Kenapa tidak mau? Saya tidak mau memamerkan kekuasaan saya. Kan kau ratu, masa tidak mau pamerkan? Kenapa Ya, kau saya takut? tidak mau. Takut orang ambil kau punya harta-harta ratu itu. Tidak. Oh iya sudah. Ya sudah, kau lanjut ke pesta sudah. Saya lanjut, saya punya pesta lagi. Tutup telepon, mantap. Oke, jadi begitu saja dramanya itu. Dramanya tuh jadi tidak ada kata-kata yang pasti, yang jelas dalam kitab Ester ini. Jadi kita kembangkan sendiri dengan kita punya kata-kata, begitu ya. Jadi ini nanti akan lebih ingat kalau misalnya kalian latih seperti ini. Jadi tidak usah takut. Ini juga melatih kita punya kepercayaan diri. Oke, ingat ini kelasnya sampai 10 pasal, ini baru pasal 1, jadi nanti semua akan dapat gilirannya untuk main drama. Tidak usah takut, coba saja. Kita lanjut lagi sekarang. Jadi tadi ada drama singkatnya untuk gambaran kita kan, apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, sabar dulu ya, saya punya catatan. Oke, jadi tadi dari drama yang tadi kan kita lihat kalau Raja Ahasveros itu suruh Ratu Vasti datang, ya kan? Tapi dia tidak mau datang, dia tidak mau datang, ya kan? Kira-kira kalau misalnya kalian yang jadi Raja Ahasveros, kalian rasa apa? Maksudnya dia raja baru disuruh datang, tidak mau. Marah kakak, marah. Iya benar, memang marah. Pasti kan kalian marah lah. Orang kalian ini rajanya baru semua orang dengar. Kalau raja bilang apa tuh pasti semua orang dengar. Baru ini ratu sendiri yang tidak mau dengar. Jadi pasti marah. Jadi di sini Raja Ahasveros juga marah seperti yang tertulis juga dalam kitab suci tadi. Sekarang coba kita lanjut baca dulu ayat 16 sampai dengan 21. Ada yang mau baca? Ayat 16 sampai dengan ayat 21. Yang sudah buka duluan mungkin bisa langsung baca. Saya kakak. Iya, silakan. Ayat 16. Dan Memukan menjawab di hadapan raja dan para pembesar. Ratu Wasti tidak hanya melakukan kesalahan terhadap raja, tetapi juga terhadap semua pembesar dan terhadap seluruh rakyat yang ada dalam provinsi-provinsi Raja Ahasveros. Karena perbuatan ratu itu akan menyebar kepada semua wanita, sehingga membuat para suami dipandang rendah di mata mereka. Oleh karena adanya pemberitaan bahwa Raja Ahasveros memerintahkan untuk membawa Ratu Wasti ke hadapan raja, tetapi ratu tidak mau datang. Dan pada hari ini juga para istri pembesar Persia dan media yang telah mendengar tentang perbuatan ratu itu akan mengatakan hal yang sama kepada para pembesar raja. Dan hal ini akan menimbulkan suatu penghinaan dan perselisihan. Jika raja berkenan, biarlah suatu keputusan kerajaan dikeluarkan dari hadapannya, dan biarlah hal itu dituliskan di dalam hukum Persia dan media, sehingga tidak akan berlalu, bahwa Wasti tidak boleh menghadap Raja Ahasveros, dan biarlah raja menyerahkan kedudukan ratu kepada yang lain, yang lebih baik daripadanya.
dan akan diperdengarkan keputusan raja yang ia buat untuk seluruh kerajaannya, karena hal itu luar biasa. Dan semua istri akan memberi hormat kepada suami-suami mereka, dari pembesar sampai rakyat kecil. Dan perkataan itu menyenangkan raja dan para pembesar. Lalu raja melakukannya sesuai perkataan Memukan. Silakan, Kak. Oke, Saudara Ba, Beruria. Jadi tadi ayat 16 sampai dengan ayat 21. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu titah raja atau peraturan baru yang raja keluarkan, dan peraturannya itu ada dalam ayat 22, bunyinya yang dalam tanda kutip terakhir. Ada yang tahu apa? Bisa dibacakan yang di ayat 22. Titah raja itu apa perintahnya? Setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Iya, benar. Jadi itu kira-kira aturan tertulisnya. Nah, maksudnya adalah contohnya seorang perempuan misalnya dari Indonesia menikah dengan orang Korea misalnya. Dan aturan dari raja itu mengharuskan hanya bahasa Korea saja yang boleh digunakan dalam rumahnya mereka. Tidak boleh pakai bahasa istrinya atau bahasa Indonesia. Jadi itu aturan dari raja ya, mengerti ya? Nah, tadi siapa yang sarankan untuk keluarkan aturan seperti ini? Ada namanya tadi yang dibacakan oleh Beruria. Siapa dari penasihatnya raja itu? Namanya siapa yang sarankan untuk bikin itu? Iya, siapa namanya? Memukan. Haman. Benar, dua-duanya benar. Benar, dua-duanya. Jadi, Memukan yang tertulis di dalam kitab suci kita tadi barusan. Tapi Memukan itu juga adalah Haman. Benar, dua-duanya. Nah, dalam ayat 16 dikatakan bahwa yang menyarankan untuk keluarkan aturan seperti ini itu namanya adalah Memukan. Seperti yang tadi Beruria bilang. Tapi dalam Talmud dikatakan bahwa Memukan adalah Haman. Jadi kalian sekarang tahu ya, Kakak Tifa pikir mungkin kalian tahu kalau Purim itu pasti berhubungan dengan Haman. Nah, tapi kalau kita baca kan di pasal 1 ini tidak ada namanya Haman. Nah, dalam Talmud itu dikatakan kalau Memukan itu yang namanya adalah Haman. Mengerti ya? Nah, kira-kira tidak usah, ini tidak usah pertanyaan, ini saya kasih tahu saja. Jadi Haman di sini dia menginginkan kekuasaan. Dia ingin berkuasa juga seperti raja. Dan Haman sendiri itu yang paling sering jadi penasihatnya raja, yang paling didengarkan gitu. Haman. Sebelum lanjut, Kakak Tifa mau kasih tahu sedikit tentang Vasti, Ratu Vasti. Jadi latar belakangnya itu dulu itu dia berasal dari keluarga kerajaan juga. Jadi dia adalah seorang putri raja sebelum dia akhirnya menjadi ratu. Untuk yang belum tahu itu sekedar informasi latar belakang tentang Ratu Vasti. Oke, sekarang kita lihat handout yang satu lagi dari buku tentang drama. Itu handout yang sebentar. Saya akan tunjukkan. Kalian bisa lihat di layar kalian yang bagian paragraf yang di atas ini. Oke, nanti ini karena saya tidak ada waktu untuk artikan ini ke dalam bahasa Indonesia, nanti saya jelaskan saja langsung. Jadi dalam sebuah drama atau teater begitu, tidak banyak informasi yang tertulis dalam teks bacaan atau dalam pelajaran kita kali ini, tidak banyak yang tertulis dalam kitab suci kita. Dan kita, orang-orang yang mau mainkan drama itu, kita harus analisa sendiri. Latar belakang tempatnya itu di mana.
ini saya banyak bicaranya dengan kata-kata dalam drama. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengerti latar belakang itu apa bisa ditanyakan. Tapi kalau sudah mengerti bagus. Terus nanti kalau misalnya saya bilang acting, ada yang tidak mengerti, pokoknya apa saja yang saya bilang, kalau misalnya ada yang kalian tidak mengerti, jangan lupa langsung tanya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk tanya. Karena kalau kalian lewatkan begitu saja nanti kesana-kesananya makin bingung sendiri. Oke? Saya lanjut lagi, kalau sudah pada tahu ya bagus. Jadi kita yang memainkan drama itu kita harus analisa sendiri, latar belakang tempatnya itu sedang terjadi di mana, latar belakang waktunya itu sedang terjadi di sekitaran tahun berapa, khususnya tentang reaksi-reaksi orang tentang yang dilakukan pemeran dalam drama tersebut. Kita harus analisa itu juga dari reaksi-reaksi orang. Kita harus bisa analisa sifatnya artis atau pemeran drama itu, sifatnya itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat dalam, saya mau ulangi lagi, jadi kelas ini kan tentang drama. Jadi selain kita belajar mendalam tentang kitab Ester, kita juga ada belajar tentang ilmu-ilmu drama atau teater. Siapa tahu nanti ada yang jadi pemain teater atau jadi artis film begitu. Oke, jadi ini ilmu-ilmu tentang drama sedikit. Jadi kan kalau dalam kitab suci kita lihat kan tidak dikasih tahu Haman itu orangnya seperti apa, Ratu Vasti itu seperti apa, Raja Ahasveros itu seperti apa. Kita yang baca itu harus bisa analisa sendiri. Jadi orang-orang yang bikin film itu biasanya mereka analisa sendiri dari tidak tahu dari tulisan mana, dari buku mana, dari sejarah mana. Mereka analisa sendiri baru dijadikan film, drama, begitu ya. Sekarang kita akan main seperti drama juga, tapi namanya adalah permainan kursi panas. Ini akan banyak latihan-latihan seperti ini, jadi kalian kemungkinan masing-masing itu akan dapat kesempatan. Jadi jangan malu-malu, oke? Ini permainannya adalah permainan kursi panas, yang mana akan ada satu orang dari kalian yang akan acting jadi Ahasveros, dan duduk di kursi panas. Nanti Kakak Tikva akan wawancara. Sebenarnya bukan saya saja sendiri, nanti ini yang pertama saja sebagai contoh, nanti yang selanjutnya masing-masing kita, jadi satu orang itu yang akan diwawancara, terus masing-masing kita, yang lainnya siapkan satu pertanyaan untuk kita wawancara orang yang duduk di kursi panas ini. Jadi satu orang dia pura-puranya dia main drama, dia tuh Raja Ahasveros, dan kita yang lain itu semacam mungkin wartawan mungkin, wartawan kerajaan gitu. Terus kita mau tanya-tanya ke raja. Jadi yang jawab ini dia harus pura-puranya dia tuh Raja Ahasveros. Kita yang lain tanya seperti kita bertanya ke raja. Oke, itu permainan kursi panasnya. Yang pertama, ada yang mau jadi Raja Ahasveros? Pokoknya dia duduk saja, dia jawab-jawab pertanyaan. Jawabannya ini bisa, ingat tadi barusan diajarkan tentang drama sendiri itu tidak semuanya tertulis dalam kitab suci. Jadi kita yang kembangkan saja kayak tadi drama yang sebelumnya kan. Saya tanya kenapa tidak mau datang, itu sebenarnya Morsella yang jadi Ratu Vasti itu bisa pikir aja alasan apapun, misalnya saya capek atau saya tidak mau saja atau saya punya tamu-tamu lebih banyak, saya punya pesta lebih ramai, pokoknya jawabnya itu bebas. Kan itu kan tidak tertulis dalam kitab suci, itu benar-benar jawabannya bebas terserah kita. Oke, siapa yang menjadi Raja Ahasveros? Cuman duduk dan jawab pertanyaan. Kalau misalnya kalian bingung pertanyaannya apa, kalian karang saja jawabannya. Pokoknya pura-puranya kalian itu yang jadi Raja Ahasveros sedang diwawancarain oleh wartawan kerajaan. Siapa yang mau jadi Raja Ahasveros? Elika? Pokoknya jawabannya betul-betul karang saja. Pura-puranya kamu itu Raja Ahasveros dan saya ini wartawan yang pingin tahu, pingin tulis di koran begitu kan. Nah, jawab aja. Pokoknya tidak ada jawaban yang salah. Ini karena ini drama, ini melatih imajinasi kita. Untuk pikiran kita nih putar pikir kira-kira apa yang terjadi di saat itu.
Dan kalau kita latih pikiran kita kayak gitu, nanti kita bisa lebih mengerti dan lebih hafal tentang kisah ini. Ingat itu baik-baik. Kalau tidak percaya nanti setelah kita sudah lengkap 10 pasal, yang sering mau jadi pemain drama itu nanti kalian lihat, kalian pasti hafal. Oke, Elika, siap? Iya. Oke, jadi saya wartawan, kok itu Raja Ahasveros. Selamat siang, Raja. Selamat siang. Baik, Raja, saya dari wartawan kerajaan. Saya ingin wawancara sedikit. Kalau Raja berkenan, apakah boleh? Iya, boleh. Baik, saya mau tanya, Raja Ahasveros itu tinggalnya di mana? Di kerajaan saya. Baik. Kira-kira hal apa yang Raja senang lakukan? Hobinya Raja Ahasveros sendiri kira-kira apa ya? Saya sering membuat pesta. Apakah Raja Ahasveros sendiri punya banyak teman sampai senang membuat pesta? Iya, saya memiliki banyak teman. Baik, kalau gitu. Jadi teman-temannya sering diundang ke pestanya Raja ya? Iya. Oke. Selanjutnya saya ingin tanya sedikit tentang istri Anda, Raja. Bisa ceritakan sedikit tentang istri Anda? Ya, saya memiliki istri, yaitu Ratu Wasti. Dia sangat elok dan cantik. Baik. Bagaimana perasaan Anda, Raja, saat pertama kali menikahi istri Anda? Saya sangat senang karena mendapatkan istri yang begitu cantik parasnya. Baik. Apakah istri Anda selalu mematuhi atau menuruti apa yang Anda inginkan, Raja? Belakangan ini tidak. Kalau boleh tahu kenapa, Raja? Saya mengundang dia untuk datang ke pesta saya, tetapi dia tidak mau. Oke, baik kalau begitu Raja Ahasveros, terima kasih sudah datang, terima kasih atas waktunya. Saya pamit keluar dulu. Mantap. Ya, jadi begitu ya. Jadi sebenarnya yang Elika jawab ini jawabannya mirip dengan yang di Midrasya ketika saya ikut kelas ini, kelas tentang drama, dan jawabannya ini mirip-mirip kayak Elika gini. Jadi bagus, mantap sekali. Jadi teman-teman yang lain nanti kalau drama lagi atau permainan kursi panas ini jawabnya bisa seperti itu. Pokoknya bebas. Misalnya tadi kan saya tanya, bagaimana perasaan Anda saat pertama kali menikahi istri Anda? Ini kan Elika tidak tahu kan perasaannya, Elika belum pernah menikah. Jadi dia betul-betul bayangkan saja, imajinasikan saja. Jadi begitu ya. Ini waktunya 1 menit lagi akan habis, jadi saya akan matikan dulu video yang ini. Kalian bisa masuk lagi melalui link yang tadi dipakai masuk ke kelas ini. Oke, dadah. Jadi tadi drama, bukan drama sih, cuma permainan kursi panas, tapi itu juga drama karena teman kita Elika, dia acting atau berpura-pura menjadi Raja Ahasveros. Jadi inti dari drama dan kursi panas ini, yang dibicarakan itu, ini kita lanjutkan saja ya, nanti yang teman-teman lain nanti ketika masuk menyesuaikan. Jadi tadi kan kita sudah main drama dan ada permainan kursi panas juga. Intinya adalah yang dibicarakan itu tidak harus nyata. Tapi kita mencoba untuk mengerti karakter orang atau artis dalam drama tersebut.
Seperti yang tadi kan si Elika, dia yang saya tanyakan tentang bagaimana perasaannya ketika menikahi istri Anda. Ini kan Elika belum pernah merasakan sama sekali kan, dia berimajinasi saja. Dia karang-karang aja dalam pikirannya. Ini yang dimaksud. Bahwa dalam drama dan kursi panas ini tidak harus benar yang kita katakan. Tidak harus nyata. Tapi kita bisa mencoba untuk mengerti karakter orang atau artis dalam drama tersebut. Di sini intinya dari Ahasveros adalah dia mau istrinya untuk ditiadakan. Oke, istrinya hilang. Itu yang Ahasveros mau. Oke, jadi tadi Ahasveros. Sekarang kita akan main lagi kursi panas. Tapi selain Ahasveros, sekarang kita akan mewawancarai Ratu Vasti. Ratu Vasti. Siapa yang mau jadi Ratu Vasti? Sekarang kita mulai dengan satu orang jadi ratu, yang lain bikin pertanyaan. Kalau tadi kan saya susun pertanyaannya semua, tapi itu contoh. Sekarang kita main kursi panas lagi, mewawancarai Ratu Vasti. Satu orang jadi Ratu Vasti yang diwawancarain, dan yang lain masing-masing bikin satu pertanyaan minimal. Kalau ada 2 pertanyaan, 3 pertanyaan juga tidak apa-apa. Kita ini wartawan yang ingin bikin berita, jadi kita harus kumpulkan informasi sebanyak mungkin ya. Oke, siapa yang mau jadi Ratu Vasti? Oke, mantap. Michelle jadi Ratu Vasti. Berarti yang lain tugasnya saya, Morsela, Putri, Elika, Reni, Talia, Yosua, Sulamit juga. Masing-masing kita bikin minimal 1 pertanyaan. Oke? Sekarang bikin untuk Ratu Vasti. Apa yang kalian ingin tahu dari Ratu Vasti? Dia tinggal di mana kayak, atau dia hobinya apa, pokoknya pertanyaan apapun itu yang kalian ingin tahu dari Ratu Vasti, tanyakan langsung. Untung ada ratunya sekarang. Oke? Semua siapkan. Ingat kalau pertanyaan kalian sudah diambil oleh teman yang lain, langsung pikir pertanyaan lain ya. Jangan bilang tidak ada pertanyaan, oke? Saya kasih waktu dulu. Tidak usah waktu lama-lama, langsung aja mulai. Sekarang saya mulai duluan, pertanyaan untuk Ratu. Nanti yang lain langsung pertanyaannya manual aja, kayak kalian tanya orang yang baru kenal atau teman baru di kelas, ada anak baru di kelas, kalian tanya-tanya dia, tanya kayak begitu aja ya. Oke? Saya akan mulai dulu. Selamat siang, Ratu Vasti. Siang. Ya, mohon maaf Ratu, mohon izin saya dengan teman-teman saya ingin tanya-tanya sedikit dari Ratu, apakah Ratu berkenan? Boleh. Baik, saya akan mulai pertanyaannya, nanti teman-teman saya akan tanya melanjutkan Ratu. Oke, pertanyaan pertama saya untuk Ratu Vasti. Apakah Ratu benar-benar berasal dari keluarga kerajaan? Apa benar Ratu Vasti itu dulunya seorang putri raja? Iya. Oke, silakan teman-teman yang lain silakan tanya. Bisa dinyalakan speakernya dan tanya apa saja. Untung kita ada Ratu di sini, jadi bisa tanya langsung. Ayo, siapa saja bisa mulai tanya duluan. Ingat, kita di depan Ratu. Jangan lama-lama, nanti Ratu marah lagi sama kita. Dia tidak izinkan kita untuk wawancara lagi. Morsela, silakan. Ratu Vasti, apakah yang Anda sukai dari raja? Hatinya baik. Oke, lanjut. Teman-teman wartawan lain, nanti kita tidak diizinkan lagi. Mengapa Ratu tidak mau mengikuti perintah raja?
Karena dengan kesombongannya, saya tidak mau. Oh ya, ingat kita lagi wawancarain Ratu, jadi setelah Ratu jawab bilang terima kasih. Kalau tidak nanti Ratu pikir kita sombong sekali. Tidak diizinkan injak istana lagi. Ayo bilang terima kasih teman-teman. Terima kasih Ratu. Yang lain lagi? Ya. Bagaimana perasaan Ratu setelah mendengar Ratu akan dibuang oleh Raja? Sangat marah. Oh ya, saya mau ingatkan lagi pertanyaannya, misalnya kan kayak gini kan sangat marah. Terus kita wartawan itu kita bisa tanya lebih, kenapa marah Ratu gitu. Ingat kita ini mau bikin berita. Tidak mungkin kan di koran kita cuma tulis Ratu sangat marah. Nanti orang-orang yang baca pikir kenapa dia marah gitu. Ya, lanjutkan. Talia. Alasan kenapa Ratu sangat marah? Alasannya, mohon maaf Ratu, kira-kira Ratu punya alasan kenapa marah? Karang saja Karena tidak saya apa-apa. tidak mau ikut kehendaknya. Oke, kalau wartawan sudah sudah puas jawabannya bisa bilang terima kasih. Karena saya tidak mau ikut kehendaknya. Terima kasih atas jawabannya, Ratu. Ya. Apakah Ratu merasa bersalah karena tidak mengikuti perintah Raja? Tidak, sama sekali. Terima kasih Ratu. Next. Ingat semua harus tanya. Kalau tidak Ratu tidak izinkan kita punya media nih datang lagi tanya. Ayo Ratu tanya. Kenapa Ratu membuat pesta sendiri? Karena perempuan tidak boleh bersama dengan laki-laki. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, teman-teman wartawan lagi. Putri mana Putri? Sulamit? Apakah Ratu tidak cemburu sama Ratu Esther? Tidak. Karena saya cantik. Mantap. Sulamit setelah ada jawaban, jawab apa? Terima kasih untuk menjawab. Mantap. Ayo satu wartawan lagi. Tanya apapun itu, hobi kah, makanan kesukaan kah. Kan kita mau tahu tentang Ratu. Itu saya untuk mengadakan. Ya, tidak ada pertanyaan yang salah. Kita ini wartawan, harus tanya sebanyak mungkin supaya kita bisa bikin berita. Oke, silakan Putri. Apa yang Ratu sukai? Sukai apa? Sukai kan banyak, suka makanan, suka hobi.
Ratu atau Ratu jawab saja, kira-kira Ratu suka apa? Misalnya Ratu bisa tanya, maksudnya suka apa ya begitu? Ratu tanya konfirmasi gitu, pertanyaannya tidak jelas, jadi Ratu tanya, silakan Ratu. Mungkin rekan wartawan Putri bisa diperjelas pertanyaannya ini suka apa? Semacam hobi. Silakan Ratu. Suka berkumpul dengan teman. Oke, rekan Putri, setelah dijawab Ratu, jawabannya apa? Baik, terima kasih Ratu. Ya, Oke, baik Ratu Fasti. Jadi itu tadi pertanyaan dari saya dan dari rekan-rekan wartawan semua. Terima kasih banyak Ratu Fasti atas waktunya karena sudah bersedia untuk kami wawancarai. Selamat siang Ratu, kami izin pulang. ya, selamat siang. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi pertanyaan yang bagus-bagus sekali dan jawabannya Ratu juga bagus sekali. Jadi begitu caranya kita untuk namanya itu istilahnya improvisasi. Improvisasi mungkin kalau ada yang sudah tahu bagus, kalau yang belum tahu saya kasih tahu sekarang improvisasi maksudnya kayak tadi. Kan apa Michelle tidak tahu hobinya Ratu apa, tidak tertulis dalam kitab Ester yang tadi kita bacakan ya. Jadi Michelle itu dia improvisasi, dia pikir aja kira-kira apa kalau dia jadi Ratu Fasti, kira-kira apa yang suka dia lakukan berdasarkan informasi yang tertulis. Tadi kan Ratu Fasti bilang dia suka pesta, karena tadi kan kita baca kalau Ratu Fasti bikin pesta sendiri dari suaminya dan sebagainya. Jadi gitu, itu namanya improvisasi dalam drama. Siapa tahu kan nanti ada yang jadi artis film, main drama begitu, ini sudah tahu dasar-dasarnya. Oke, jadi tadi ada tiga orang kan di dalam pasal 1, kita sudah bikin Ahasveros, kursi panasnya, Raja Ahasveros, lalu Ratu Vasti, lalu yang satu lagi ada siapa? Ada yang ingat tadi? Satu tokoh lagi siapa? Haman. Ya, benar, Haman. Jadi sekarang kita main lagi kursi panas, ini akan sering-sering kayak begini terus. Kursi panas atau main drama. Jadi semua harus siap sampai kalian betul-betul bisa yang tadi improvisasi, bayangin sendiri. Kira-kira kalau jadi Ratu Vasti, apa yang dia lakukan, kalau jadi Raja Ahasveros, nanti kalau jadi Mordekai, nanti kalau jadi Ester, kalau jadi yang lain-lainnya lagi nanti itu semua kita akan pelajari. Tapi sekarang jadi Haman. Sama aturannya, satu orang jadi Haman dan yang lain siapkan pertanyaan. Minimal 1. Kalau lebih dari 1 tidak apa-apa sekali, bisa dibilang masih ada 1 pertanyaan lagi gitu. Baru tanya. Oke? Siapa yang menjadi Haman sekarang? Siapa? Sulamit angkat tangan tadi. Oke, siapa yang menjadi Haman? Siapa menjadi Haman? Yang belum? Reni? Ya, jadi ingat, pokoknya kok improvisasi. Kok bisa dikasih mati suaranya ya masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan baru bisa dikasih nyala. Jadi improvisasi tadi. Kalau ditanya hobi, kan tidak ditulis toh dalam kitab Ester, hobinya Haman apa. Kok bayangin aja, kalau kok jadi Haman tuh kira-kira apa yang kau suka lakukan, atau makanan kesukaan, atau kenapa sampai dia jadi apa penasihat raja, itu pokoknya bayangin kalau kau itu Haman, oke? Dan kita yang lain, wartawan, ingat, bayangin kalau kita ini wartawan datang ke rumah presiden misalnya. Tidak mungkin kan kita mau pikir-pikir pertanyaan, atau kita tidak bilang terima kasih ke presiden habis kita tanya. Itu kan bisa-bisa kita ditandain masyarakat yang tidak berguna. Oke?
Jadi ingat, masing-masing silakan siapkan satu pertanyaan dan kita akan tanya ke Haman, penasihat raja. Oke, sudah siap? Ada yang mau jadi pembukaannya seperti yang tadi saya bikin? Untuk sapa Haman dulu, dan permisi kalau kita mau tanya-tanya sedikit, lalu nanti ada closingnya juga. Ada yang mau? Kalau tidak ada, nanti saya, Thalia mau? Yosua? Cuma pembukaannya saja dengan penutupnya. Habis itu pertanyaan satu. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini saya bikin dulu. Besok-besok kita gantian. Ingat, ini baru pasal 1, ada 10 pasal, jadi semua akan kebagian. Oke? Selamat siang, Haman. Tadi namanya siapa ya? Memukan. Sorry, ulang-ulang. Selamat siang, Memukan. Selamat siang. Mohon maaf, minta izin, kita mau tanya-tanya sedikit dari media kerajaan. Apakah boleh? Boleh. Baik, Tuan Memukan. Saya akan mulai dulu pertanyaannya, nanti rekan-rekan saya, wartawan yang lain juga akan tanya-tanya juga ke Tuan Memukan. Boleh ya, Tuan? Boleh. Oke, baik. Jadi saya ingin tahu, Tuan Memukan ini kenapa bisa menjadi pejabat di kerajaan sebagai penasihat raja? Bisa diceritakan sedikit, Tuan? Karena saya bisa jadi penjabat karena saya dipercayai oleh raja. Baik, Tuan. Terima kasih. Mungkin teman-teman saya mau tanya lagi, Tuan. Lanjutkan untuk Tuan Memukan. Silakan teman-teman yang lain. Oke, Memukan Haman, kenapa kamu suka menasihati seorang raja? Apa alasannya? Karena saya bekerja sebagai penasihat. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Kan saya ingin bertanya. Sudah berapa lama Anda menjadi pejabat sebagai penasihat raja? Sudah sekitar 20 tahun. Baik, terima kasih. Kenapa menginginkan kekuasaan? Karena saya ingin menjadi raja juga seperti Raja Ahasveros. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Next, wartawan selanjutnya. Nanti Tuan Memukan tidak izinkan kita lagi, ayo cepat. Tanya. Apa nasihat Anda mengenai ratu yang menolak raja? Nasihatnya harus ratu diganti oleh ratu yang lain atau orang lain. Baik, terima kasih. Benar, mantap. Itu kan tadi ada dalam itunya, atau jadi kok bisa jawab sesuai gitu. Mantap, Reni. Lanjut. Teman-teman wartawan yang belum, silakan. Putri, ada ke toilet. Lagi ke depan, Putri. Tidak apa-apa, teman wartawan yang ada dulu, Yosua, Sulamit. Nanti Tuan Memukan marah kita lagi. Tanya apa saja, dia punya makanan kesukaan kah, atau dia punya hewan peliharaan kah, atau dia sudah punya istri dengan anak kah di situ atau belum.
Apa saja yang kalian ingin tahu dari Tuan Memukan ini atau Haman ini? Yosua, Yala. Sulamit mau tahu tentang apa? Misalnya mau ya tadi makanan kesukaan. Sebenarnya apa saja? Misalnya aku ketemu teman baru mau tanya tentang teman itu, dia tinggal di mana, atau dia asalnya dari mana, atau dia suka olahraga apa, dia suka makanan apa. Tanya apa saja. Yosua dengan Sulamit, silahkan. Apa lagi? Tidak apa-apa, ini betul-betul yang kalau kalian ketemu teman baru gitu, apa yang kalian kira-kira mau tanya? Atau nama panjangnya siapa? Atau itu ya apa saja betul-betul apa saja yang kalian mau tanya, silakan. Memukan hobi kamu apa? Mantap. Hobinya memancing. Mantap. Terima kasih. Ya. Iya. Kenapa ingin membunuh seluruh orang Yahudi? Karena ingin menguasai semuanya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Satu lagi rekan, mohon maaf, Tuan Memukan, satu lagi saya punya teman wartawan ini, dia mau tanya, tapi dia masih bingung mau tanya apa, jadi silakan, kita pertemuan satu ini. Wartawan Sulamit. Atau dia suka pakai baju apa? Silakan Sulamit. Atau ada teman yang mau bantu Sulamit, kira-kira mau pertanyaan apa? Ayo semua harus tanya, ingat. Karena ini kelas drama, jadi kita harus imajinasikan di dalam pikiran kita semua, jadi semua harus tanya. Sulamit, silahkan. Ada yang mau bantu? Haman, kenapa? Haman, kenapa kamu menguasai? Haman, kenapa kamu ingin menguasai kekayaan rakyat? Karena saya ingin juga seperti raja. Seperti raja, memiliki kerajaan. Oke. Oh ya, baik, terima kasih. Mantap. Jadi tadi Michelle bantu Sulamit ya? Iya kan tadi? Iya, Kak. Iya. Tidak apa-apa. Nanti jadi berikutnya semua harus tanya ya, supaya kita imajinasi kita masing-masing. Tapi tadi sudah mantap-mantap sekali dan pertanyaannya sudah bagus-bagus sekali, jawabannya juga mantap. Jadi betul-betul bayangin aja, pura-puranya kok itu Haman, pura-puranya kok itu Ratu Vasti atau Raja Ahasveros. Nanti kemudian ada pura-puranya kok itu Ratu Esther, Mordekai, dan lain-lainnya. Ini ingat masih banyak, kita baru di pasal 1, akan ada sampai pasal 10. Jadi semua akan dapat jatah. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat handout atau materi yang diberikan oleh Morah Yedi dan Miriam tentang drama lagi. Ini dalam bahasa Inggris, tapi saya akan bacakan langsung ringkasannya dalam bahasa Indonesia. Yang bagian kedua di bawah sekarang tentang
politik, dan transformasi. Oke. Sebentar. Ini nanti kalau misalnya kalian baca, kalau emang mau diartikan sendiri juga tidak apa-apa, ini saya akan sampaikan lagi. Jadi di sini diajarkan bahwa dalam satu drama itu tidak selamanya, misalnya misalnya kalian masih anak remaja, tidak selamanya kalau kalian main drama itu kalian akan dapat peran menjadi anak remaja. Bisa saja kalian menjadi nenek-nenek yang punya cucu banyak, atau kalian misalnya menjadi ratu atau menjadi raja yang sebenarnya di kehidupan nyata ini kalian tuh bukan raja, bukan ratu. Tapi kalau main drama kalian dapat peran jadi raja atau ratu. Jadi kalian tuh harus mencoba untuk menempatkan diri kalian sebagai raja atau ratu, ya kan? Sehingga kalian bisa memainkan drama itu dengan baik. Jadi itu inti dari ini semua materi dalam bahasa Inggris ini yang saya ingin sampaikan aja dari Morah, Yedi, dan Miriam. Oke, jadi itu salah satu ilmu dalam drama. Tidak selamanya yang kita dapat peran itu sama dengan sifat kita yang asli. Ini ada contoh lain yang tadi kan saya bilang, misalnya Esther. Esther sekarang adalah seorang remaja, terus disuruh main drama jadi nenek-nenek. Nah, ini kan harus diakalin bagaimana caranya supaya dia bisa memainkan peran drama itu dengan baik. Jadi itu salah satu informasi tentang drama. Oke, jadi itu saja untuk kelas hari ini yang sepertinya cepat tapi sepertinya juga lama. Sebelum kita tutup, kita akan tutup dengan Tehillim. Jadi kita akan selalu buka dengan Tehillim, lalu nyanyian nama-nama hari raya dalam 1 tahun, dan nama-nama parasya dalam buku yang sedang kita baca. Kalau tadi teman kita Talia sudah nyanyikan dari kitab apa Talia? Shemot. Iya, sekarang ada di parasya. Maksudnya Syabat kemarin parasya apa? Ada yang tahu? Parasya Shemot. Bukan. Parasya Besalak. Iya. Oke, jadi itu salah satu tujuannya juga kita hafalin nama-nama parasya supaya bisa tahu kita sekarang lagi di parasya mana, Beshala. Berarti di Syabat depan kita parasya apa? Apa? Yitro. Iya, Yitro. Jadi gitu ya. Talia masih ada itu nama-nama parasyanya semua. Nanti kalau itu tolong difoto terus di-share di grupnya anak-anak ya. Nanti teman-teman yang lain lihat dan yang belum punya bikin di kertas hafes atau kertas buku tulis baru sobek tempel di tembok. Oke? Kalau dengan begitu kalian akan lebih hafal ya. Jadi kita akan selalu mulai dengan Tehillim, nama-nama parasya dan nama-nama hari raya. Dan kita akan tutup lagi dengan Tehillim saja, tidak ada nama-nama parasya dan nama hari raya lagi. Oke, jadi kita akan tutup. Siapa yang akan pimpin Mazmur penutup? Ada yang mau menyanyi Mazmur penutup? Reni? Tehillim apapun itu. Sebagai penutup, seperti doa penutup gitu. Karena kita sudah selesai belajar yang hari ini punya. Bisa dikasih tahu nanti dari Tehillim berapa. Nanti teman-teman bisa ikuti atau bisa ikut nyanyi saja sambil suaranya tetap dimatikan saja. Jadi suaranya Reni yang muncul. Oke, ingat minggu depan gantian. Siapa yang nyanyi Tehillim, siapa yang nyanyi parasya, siapa yang nyanyi hari raya. Oke, Reni kalau sudah siap bisa dinyalakan suaranya. Dan semua ikuti, ini seperti kita doa penutup kelas. Jadi semua konsentrasi kita berdoa. Silakan Reni.
Oke. Mishmoledafi. Afula donai bene eli. Misalnya tuh. Afula donai. Kavot faros. Lai lai. Afula donai kevot shemo istaka. Afula donai behadrat kodes. Kola donai ahamai. El hakafotim. Adonai Almaim Rabim Kol Adonai Bako Alayai Kol Adonai Behadar Kol Adonai Shober Arasim Biasa beradonai Aet Lebanon Bayakidem Kemoege Lebanon, Pesion, Kemo, Penremim, Lai, Kola Donai, Koset Lapotes, Kola Donai, Yakit Midbar, Yakit Adonai, Midbar Kades, Kola Donai, Kolelayalo, Paye Keso. Ye arot ufei kalo kulo merkafot lai Adonai lama mulia sampai Yesef Adonai melek leolam Adonai os leamo iten Adonai evare et amo kashalom. Mantap. Oke, Mantap, Saudara Bareni. Jadi itu doa penutup yang menutup juga kelas kita hari ini. PR untuk minggu depan, silakan baca Megilat Ester pasal 2 dan pasal 3. Dan coba mengerti karena kita akan bikin sama seperti drama tadi dan juga kursi panas. Jadi siap-siap latihan kalau kalian mau jadi main drama jadi siapa. Dan kita akan ketemu lagi di hari Minggu depan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita stop? Tidak ada? Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Nanti Talia tolong foto nama-nama parasyanya, lalu kirim di grup. Teman-teman yang lain yang belum tempel di tembok, bikin dan tempel di tembok. Itu untuk kebaikan kalian sendiri, supaya kalian hafal, oke? Oke, kalau begitu itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya hari Minggu depan. Lehitraot, shalom. Lehitraot kakak.